Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Statistik Asik bersama dengan Ibu Iwin Astuti. Oke, hari ini di video kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis mengenai rata. Kalau video-video sebelumnya kita bahas tentang satu rata, sekarang kita dua rata. Nah, apa bedanya hipotesis satu rata dengan dua rata? Kalau hipotesis satu rata itu kita memberikan satu perlakuan saja terhadap sebuah populasi tertentu. Kita ambil sampelnya, kemudian kita bandingkan dengan rata yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Jadi sebelumnya misalnya ratanya adalah sekian, kemudian kita lakukan sebuah perlakuan, kita harap bisa meningkatkan atau mungkin bisa mengurangi gitu ya rata yang baru itu dibandingkan dengan rata yang sudah ada. Nah, itu satu rata. Kalau dua rata berarti ada dua kelompok yang dieksperimenkan. Nah, misalnya kelompok 1 diberi perlakuan A, kelompok 2 diberi perlakuan B. Kemudian setelah tengah waktu tertentu, kita ambil ratanya dan kita bandingkan mana yang jauh lebih baik. Entah kita bandingkan A sama dengan B, atau kita mau menguji A lebih besar dari B, atau kita mau menguji A kurang dari B. Kalau kita ambil hipotesis yang pertama, itu ada tipe pertama, itu kita mau membuktikan bahwa A tidak sama dengan B. Kalau hipotesis yang kedua, kita mau membuktikan bahwa A kurang dari B, dan yang ketiga adalah A lebih besar daripada B, atau lebih baik gitu ya. Nah, sekarang untuk yang video kali ini saya akan membahas uji rata dengan uji Z gitu ya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kita punya dua sampel, kelompok sampel. Jadi ada X bar 1 dan X bar 2. Nah, sama seperti ketika uji satu rata, syaratnya ketika menggunakan uji Z, N-nya harus lebih besar sama dengan 30, populasinya normal, dan tau kuadrat diketahui. Nah, untuk uji dua rata itu sebenarnya juga harus memenuhi bahwa dua rata tersebut homogen. Tapi di sini kita asumsikan bahwa sampel tersebut homogen gitu ya. Dua sampel tersebut homogen itu artinya punya variansi yang sama. Nah, untuk uji SPSS itu kita langsung bisa menggunakan satu kali uji, yaitu uji independent sample itu ya. Jadi dua rata yang independen. Di situ langsung dengan uji homogenitasnya. Nah, kalau untuk uji manual ini adalah rumus Z-nya ya. Oke, selanjutnya prosedur uji Z itu untuk satu rata dua rata hampir sama. Bedanya nanti perbedaan letaknya adalah ada di statistik uji dan juga formulasi hipotesis. Kalau di satu rata kita membandingkan mu baru dengan mu yang sudah ada. Kalau uji dua rata kita membandingkan mu 1 dengan mu 2. Ya, rata 1 dengan rata yang kedua apakah sama, tidak sama, lebih dari atau kurang dari. Nah, mu 1 itu adalah mu yang baru yang mau kita bandingkan dengan mu 2. Biasanya itu merupakan kelas kontrolnya. Ya, atau misalnya kita membandingkan metode baru dengan metode lama. Nah, sama-sama kita uji, sama-sama kita ambil ratanya dua-duanya, kemudian kita bandingkan. Nah, taraf signifikansinya itu sama mencarinya dengan kemarin ya. Kalau misalnya kita pakai hipotesis tipe pertama, maka menggunakan uji dua ekor. Kalau tipe kedua uji ekor kiri. Kalau tipe ketiga uji ekor kan lebih besar. Kita mau membandingkan sesuatu lebih baik daripada sesuatu yang lama, maka kita pakai ujinya adalah ekor kanan. Kalau kita mau membuktikan sesuatu itu kurang dari sesuatu yang lain, maka kita menggunakan ekor kiri. Kalau kita mau membuktikan sesuatu itu berbeda dengan sesuatu yang lain, kita pakai dua ekor, uji dua ekor gitu. Untuk menentukan Z-tabel sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, bisa dilihat cara menentukan nilai Z-tabel. Nah, untuk menentukan kriteria pengujian sama, untuk H0 diterima ataupun ditolak sama dengan uji satu rata, yang membedakan hanya kesimpulannya, karena nanti yang baru lebih baik dengan yang lama sama ataukah justru kurang dari begitu. Kemudian statistik ujinya tentu saja berbeda karena kita menggunakan rumus yang berbeda. Ini dia statistik ujinya, kita tuliskan di sini, kita komputasikan. Kemudian setelah ketemu hasilnya, kita simpulkan H0 ditolak ataupun diterima.
Oke, biar lebih mudah kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah perusahaan yang mengembangkan leadership skill para pegawai dengan metode tertentu. Jika perusahaan tersebut tidak puas dengan metode lamanya, dia mau menggunakan metode baru untuk meningkatkan leadership skill. Berarti kita membuktikan metode yang baru lebih baik daripada metode yang lama, gitu ya. Nah, untuk membuktikannya, dia menggunakan eksperimen dengan dua kelompok perusahaan di cabang, di mana di cabang A itu dia masih menggunakan metode lama untuk pengembangan leadership skill. Kemudian di cabang B dia menggunakan metode baru. Di dalam jangka waktu tertentu ini ya, dengan jumlah sampel sekian ya, di cabang A itu ada 40 sampel, cabang B ada 50 sampel. Nah, di periode sekian setelah dilakukannya pengembangan tadi, diteslah tadi leadership skill-nya para pegawainya tadi di cabang A dan juga di cabang B. Kemudian diperoleh rata-rata di cabang A 74, di cabang B adalah 78 dengan definisi bakunya sebagai berikut. Ini ya. Nah, perhatikan urutannya ketika nanti kita mau menuliskan di hipotesisnya. Metode baru itu kita simbolkan dengan yang pertama, X bar 1, to 1, itu pokoknya yang pertama metodenya, karena yang mau kita uji itu adalah metode yang baru, yaitu mu 1-nya ya, mu 1-nya adalah B. Kemudian A itu sebagai mu lama atau mu 2 gitu. Kemudian jika kita gunakan alfa 1%, bagaimana kesimpulannya? Nah, langsung saja kita ke prosedurnya, yaitu pertama menuliskan hipotesis. Tadi kita membuktikan bahwa metode baru lebih baik daripada metode lama. Berarti kita menggunakan lebih baik uji ekor kanan. Kita pakai yang tipe ketiga. Mu 1 yang H0-nya artinya mu 1 kurang dari sama dengan mu 2, sama atau kurang. Berarti dia tidak jauh lebih baik, sama atau kurang. Sedangkan H1 di sini bunyinya adalah metode baru lebih mu-nya lebih besar. Berarti metode baru lebih baik daripada metode lama. Taraf signifikansinya kita menggunakan 1%, artinya Z tabelnya kita menggunakan Z alfa 0,01. Karena kita menggunakan ekor kanan, maka nilai Z tabelnya positif 2,33. Selanjutnya kriteria pengujinya tentu saja kita menggunakan pasangannya daripada formulasi hipotesis, yaitu menggunakan yang ketiga, di mana H0 ditolak jika hasil perhitungan Z-nya itu kurang dari sama dengan Z tabel atau 2,33. Sedangkan H0 ditolak artinya dia Z0-nya lebih besar daripada Z tabel atau 2,33. Kalau H0 diterima, kesimpulannya berarti tidak ada metode baru tidak lebih baik. Tapi kalau H0 ditolak, artinya kan H1 yang diterima. Nah, berarti artinya metode baru jauh lebih baik. Setelah itu kita lakukan komputasinya. Nah, perhatikan kita tadi sudah tahu dari tabel, kita tahu rata kelompok pertama, yaitu kelompok yang baru. Yang pertama itu adalah yang baru. Nah, X bar 1-nya 78, X bar 2-nya 74. Kemudian to 1, perhatikan. Tadi yang diketahui adalah deviasi baku. Deviasi baku itu to. Sedangkan to kuadrat itu adalah variansi atau kuadrat daripada deviasi baku. To-nya adalah 7, sehingga to 1 kuadrat 49. To 2 8, sehingga to 2 kuadrat 64. N-nya banyaknya data, pada yang baru itu ada 50, yang lama ada 40. Langsung saja kita solusikan ke rumusnya. Rumusnya adalah di sini X1 bar, X bar 1 ya, berarti 78 ditambah X bar 2 ini 74. Kemudian akar, kita tulis akarnya to 1 kuadrat ini yang dimasukkan kuadratnya 49. Kemudian to dibagi N-nya 50, ini 49 ya. Sebentar. Oke. Ini harusnya 49 ditambah dengan to 2 kuadrat 64 dibagi 40.
Nah, 78 dikurangi 74 yaitu 4. Kemudian yang ini dulu yang kita kerjakan ya, masing-masing pembagiannya dulu boleh, atau boleh juga kalian menyamakan penyebutnya. Di sini saya bagi dulu 0,980 itu ya 49 dibagi 50. Boleh kalian hitung dengan kalkulator ya, ataupun bantuan Microsoft Excel. Kemudian ditambah dengan 64 dibagi 40, 1,600. Perhatikan di sini yang kita hitung adalah penjumlahannya dulu yang dalam dalam akar, yaitu dijumlahkan jadi 2,580. Kemudian jadinya 4 dibagi, nah ini di akar. Nah, akar 2580 1,600. Nah, sama dengan 4 dibagi ini jawabannya 2,491. Nah, perhatikan Z-nya adalah 2,491. Sedangkan kita tadi tahu Z alfa adalah Z tabel 2,33. Berarti ini lebih besar atau lebih kecil? Ya, ini lebih besar ya. Z0-nya 2,491, sedangkan Z tabelnya adalah 2,33. Berarti di sini tandanya lebih besar. Kalau lebih besar berarti H0 ditolak, artinya H1 yang berlaku. Jadi kesimpulannya metode baru lebih baik daripada metode lama. Oke, mudah bukan? Pokoknya mengerjakan statistik itu harus selalu asik, kemudian semangat, dan juga pantang menyerah. Oke, semuanya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.